Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Assalam TV yang berbahagia, tidak akan habis kata-kata untuk mengungkapkan begitu indahnya suatu negeri yang telah Allah karuniai sumber daya alam yang melimpah, dari mulai emas, nikel, batu bara, minyak, dan gas. Terbentang lautan yang begitu luas yang di dalamnya berbagai macam spesies ikan hidup berada di dalamnya. Terumbu karang yang begitu cantik, begitu indah mempesona. Negeri itu adalah negeri Indonesia, negeri yang kita diami hari ini, sehingga penyair mengatakan bahwa tanah kita adalah tanah surga. Penduduk yang ada di dalamnya mayoritas adalah umat muslim, agama yang diridhoi oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Sehingga teringat akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu wa ahadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya pasti kami akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan mereka mengingkari ayat-ayat kami, mereka disiksa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan dari bumi, wahai sahabat, sudahkah kita rasakan hari ini? Sumber daya alam yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, siapa yang menguasai? Emas, batu bara, nikel, minyak, dan gas. Siapa yang menguasai? Asing dan asing. Sehingga kebijakan cenderung kepada ekspor yang sedikit sekali mementingkan kesejahteraan rakyat. Praktek-praktek korupsi yang merajalela menggerogoti setiap sendi, aspek-aspek, dari mulai pejabat kecil sampai pejabat tinggi. Seakan-akan korupsi menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang menguntungkan, sebuah rahasia umum, bahkan mempermudah segala urusan. Ada fulus, semua jadi mulus. Padahal wahai sahabat, negeri ini penduduknya mayoritas muslim. Apakah iman dan takwa yang kita miliki belum memenuhi syarat diturunkannya karunia Allah kepada negeri yang tercinta ini? Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, wahai sahabat? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Sejarah ini yang perlu kita perhatikan. Sejarah bukan hanya sebatas ilmu, bukan hanya sebatas cerita, bukan hanya sebatas dongeng, tapi sejarah ada sebuah pelajaran yang bisa saja sejarah itu akan terulang kembali. Bisa saja masa lalu yang mereka alami itu bisa menjadi masa depan yang akan kita hadapi. Bagaimana Rasulullah membangun suatu negeri, Yasrib, yang berawal dari negeri yang tidak aman, negeri yang kacau, penuh permusuhan antara Bani Aus dan Bani Khazraj, selalu bertikai, selalu bertempur. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah datang ke Yasrib, menjadi Madinah, menjadi negeri Madinah yang diberkahi, menjadi aman, toleransi yang begitu sangat dijunjung tinggi, karena Rasulullah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah dituntun oleh wahyu, dituntun oleh Al-Quran. Al-Quranlah yang menjadi solusi pada saat itu. Al-Quranlah yang mampu membangun negeri yang tadinya tidak aman menjadi aman sentosa, menjadi diberkahi. Wahai sahabat, ketika kita
ingin membangun suatu negeri dengan apa? Kalau tidak kita mencontoh Rasulullah SAW yang terbukti sudah berhasil. Itu fakta, bukan hanya cerita. Fakta mengatakan Rasulullah SAW berhasil membangun suatu negeri yang diberkahi dengan Al-Quran. Sehingga pertanyaan buat diri kita, sudah sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran? Sudah sejauh mana Al-Quran itu sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Sudahkah kita percaya dengan Al-Quran? Sudahkah kita yakin bahwa Al-Quran itu menjadi solusi segala permasalahan? La raiba fihi huda linnas. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Itulah Al-Quran. Huda linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Atau jangan-jangan walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Atau jangan-jangan kita bagian dari umat yang mendustakan Al-Quran. Al-Quran didustai, tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Al-Quran diabaikan, Al-Quran hanya sebatas bacaan, tidak menjadi sebuah pedoman hidup, tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran. Inilah sahabat yang menjadikan keberkahan yang Allah turunkan, janji Allah yang ingin diturunkan kepada negeri ini belum saatnya, karena mungkin iman dan takwa kita belum sesuai dengan Al-Quran, belum sesuai dengan yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan memperbaiki diri, memperbaiki iman dan takwa, mencoba hidup di bawah naungan Al-Quran, mengembalikan segala kehidupan kita dengan Al-Quran menjadi sebuah petunjuk, menjadi hudan, menjadi sebuah aturan, siap diatur dengan Al-Quran, sehingga bisa hidup teratur berdasarkan Al-Quran. Ini menjadi wasilah keberkahan Allah turunkan, sebagaimana Rasulullah membangun suatu negeri dituntun dengan wahyu Madinah Al-Munawwarah. Semoga kita bagian dari umat yang senantiasa tidak lepas dari Al-Quran, siap untuk diatur oleh Al-Quran, mau menjadikan Al-Quran sebagai aturan hidup kita. Sekian dari kami, semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi maupun buat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.